Halo, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, saya Angelina Nurdiana Ilela. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas di Kota Ambon, yaitu Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, jadi teman-teman, di video saya ini saya akan menjelaskan tentang konsep anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada sistem respirasi dan sistem endokrin, dengan beserta nama masing-masing bagian dan fungsi masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada sistem respirasi. Ya, jadi teman-teman, sebelumnya saya akan memperlihatkan gambar, yaitu tentang organ sistem respirasi. Ya, ini jadi teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, inilah gambar anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada sistem respirasi. Ya, jadi teman-teman, sistem respirasi kita ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ respirasi pada bagian atas dan pada bagian bawah. Ya, jadi yang termasuk dalam bagian atas yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, dan laring, dan juga trakea. Dan yang pada bagian bawah itu terdapat paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan terakhir alveolus. Ya teman-teman, tadi bisa lihat gambar yang tadi saya tunjukkan, dan sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Oke teman-teman, untuk ketahuan teman-teman, sistem respirasi juga disamakan dengan sistem pernapasan. Jadi, sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh kita. Dan organ sistem respirasi kita dapat dibedakan menjadi dua, seperti yang tadi saya katakan, itu pada bagian atas dan pada bagian bawah. Ya, jadi saya akan menjelaskan sistem respirasi pada bagian atas. Jadi yang pertama, respirasi pada bagian hidung. Pertama, pada bagian di atas itu pada bagian hidung. Jadi pertama hidung juga untuk kita bernapas dan sebagai indera penciuman. Hidung yang berfungsi itu sebagai saluran untuk udara yang mengalir ke dalam paru-paru, dan jalan napas ini berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Ya teman-teman, pada bagian pertama tadi hidung, dan yang kedua bagian hidung yaitu rongga hidung. Jadi teman-teman, udara yang kita hirup melalui hidung itu menjalani 3 proses. Proses pertama itu tentang penyaringan yang disebut dengan filtrasi. Kedua, penghangatan, dan yang ketiga, pelembapan. Ya teman-teman, pada bagian atas yang pertama terdapat hidung, dan yang kedua faring. Jadi teman-teman, faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dengan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Dan yang ketiga, laring. Jadi fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi, dan laring juga untuk melindungi jalan napas pada bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan kita untuk batuk. Yang laring juga disebut sebagai kotak suara dan yang terdiri atas epitulis, gitois, kartilogi, dan kartialago, dan terakhir pita suara. Terakhir yaitu trakea. Ya teman-teman, trakea itu merupakan tabung udara besar yang sangat besar
dan yang mengarah dari laring menuju ke bronkus. Jadi teman-teman, fungsinya itu yang pertama untuk mengirim udara ke dalam paru-paru kita, dan yang kedua menyaring benda asing, dan yang ketiga untuk membantu fungsi sistem pencernaan kita, dan yang keempat membantu batuk. Ya teman-teman, itu pada bagian respirasi bagian atas, dan sekarang berikutnya pada bagian bawah. Ya teman-teman, yang termasuk dalam bagian bawah itu bronkus, paru-paru, bronkiol, sangkar rusuk, dan terakhir diafragma. Ya teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang bronkus. Jadi bronkus itu adalah cabang batang tengkorak yang setelah tengkorak trakea nih teman-teman, dan sebelum paru-paru nih. Dan ya teman-teman, fungsinya bronkus itu untuk membantu mengeluarkan debu, dan partikel asing yang berisiko membahayakan ke paru-paru. Dan yang fungsi kedua menghasilkan dahak dan untuk mencegah perabadan pada bronkus. Dan yang ketiga memastikan udara dari mulut kita atau hidung tiba di alveolus dengan bersih. Ya teman-teman, itu pada yang kedua. Dan yang ketiga itu tentang alveoli. Ya teman-teman, jadi alveoli itu struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Ya, seperti gambar. Ini teman, yang memiliki bentuk berongga. Ya, ini teman-teman, yang terdapat pada inkim paru-paru. Kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Ketiga yaitu paru-paru. Ya, ini teman-teman, paru-paru. Jadi paru-paru adalah organ berbentuk piramid yang seperti spons, teman-teman, seperti spons, dan berisi udara, terletak dalam rongga toraks. Jadi paru-paru kita terdapat kiri dan kanan, teman-teman, kiri dan kanan. Jadi yang paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Dan setiap paru-paru dilindungi oleh selaput membran yang disebut dengan pleura. Ya teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pada tubuh manusia, sistem respirasi, teman-teman, pada sistem endokrin. Ya, jadi teman-teman, sistem endokrin itu adalah salah satu dari sistem regulasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormon yang secara lambat. Ya teman-teman, berbicara hormon senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan bekerja pada organ targetnya. Ya teman-teman, untuk kita ketahui bahwa dalam tubuh kita ini terdapat 2 macam kelenjar, yaitu pertama kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Ya teman-teman, jadi perbedaannya, kalau kelenjar endokrin itu kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan atau yang disebut dengan buntu, tetapi dapat masuk dalam sistem peredaran darah kita. Dan kelenjar eksokrin adalah kelenjar penghantar enzim yang memiliki saluran pembuangan. Contohnya itu kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Ya teman-teman, jadi selanjutnya saya akan membahas jenis kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama itu hipofisis, kedua tiroid, ketiga paratiroid, keempat timus, kelima pineal, keenam pankreas,
dan yang ketujuh adrenal, kedelapan gonad, dan kesembilan pencernaan. Ya, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, jenis-jenis kelenjar dalam tubuh manusia yaitu hipofisis, tiroid atau yang dikenal dengan kelenjar gondok, kelenjar paratiroid, kelenjar anak gondok, timus, dan pineal. Selanjutnya pankreas, adrenal, gonad yang terdapat pada wanita yang disebut dengan ovarium, dan pada pria dikenal dengan testis. Dan terakhir kelenjar pencernaan, yaitu yang terdapat pada lambung dan usus kita.